Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kali ini adalah tab layout, di mana di tab layout ini akan terdiri dari page setup, yaitu pengaturan margin, orientation, size, dan lain sebagainya. Yang kedua tentang paragraf, yaitu membahas tentang indent dan spacing. Oke, kita bahas satu persatu grup di tab layout. Di tab layout ini gunanya adalah untuk mengatur tata letak ya. Untuk yang pertama namanya page setup, di mana page setup itu terdiri dari tombol perintah untuk mengubah ukuran kertas, jarak tulisan, jumlah kolom, dan submenu ini juga berfungsi untuk menentukan apakah tampilan kertas pada dokumen horizontal atau vertikal ya. Ini di grup page setup. Selanjutnya grup yang kedua disebut dengan paragraf. Pada subparagraf ini, kita bisa mengatur jarak antara margin tadi dengan tulisan yang kita buat atau dokumen yang kita buat. Jadi untuk mengatur jarak dari hasil ketikan dengan spasi dan juga dari paragraf itu sendiri. Untuk yang ketiga, kita sebut dengan group arrangement, yaitu pengaturan posisi objek gambar yang terdapat dalam sebuah dokumen yang akan dikerjakan. Sudah pernah dibahas ini ya di tab InShot. Jadi ya kita akan bahas dua grup, yaitu back setup dan paragraf. Yang pertama di grup back setup, pertama adalah margin. Apa itu margin? Margin ini untuk menentukan ukuran tepi kanan, kiri, atas, dan bawah pada kertas. Ya, jadi untuk mencari jarak antara ujung kertas dengan tulisannya. Ini disebut dengan margin. Bagaimana langkahnya? Langkahnya yang pertama adalah tentunya di klik kiri pada tab layout. Setelah itu yang kedua klik pada grup back setup, yaitu pilih margin. Di sana akan ada berbagai macam jenis margin yang sudah tersedia, mulai dari list custom setting atau yang uh, ukuran yang sudah ada, yaitu ada top 1,27, leftnya 1,27, bottomnya 1,27, rignya 1,27. Ini diatur secara default ya, sudah ada pilih-pilihannya. Kalau normal itu marginnya atas bawah kanan kiri jaraknya adalah 2,54 cm. Kalau raw 1,27, moderat ini sudah ada juga, weight ada. Kalau kita ingin mencari atau menyeting lebih lanjut, maka kita bisa menggunakan langkah yang keempat, yaitu menggunakan custom margin. Jadi kita klik pada custom margin, akan ada tampilan seperti ini ya, margin. Tampil margin, bagian yang pertama disebut dengan top ya. Bagian top atau A ini top, ini merupakan jarak tepi kertas atas ke teks paling atas. Jarak atas, kita sebut jarak atas. Yang kedua disebut dengan left. Left itu jarak dari tepi kiri kertas sampai tulisan paling kiri ya. Ini tinggal diganti angkanya. Terus yang C itu namanya bottom. Bottom itu jarak tepi kertas paling bawah dengan teks paling bawahnya itu yang dimungkinkan untuk diketik. Terus yang keempat ada right, jarak sebelah kanan ya. Untuk sebelah kanan. Ada lagi di margin ini kita juga bisa mengatur gutter. Gutter itu untuk penjilitan ya, jarak jilidnya. Jadi selain ada margin kita bisa tambahkan gutter. Nah, gutter ini sesuai dengan keinginan kita berapa senti yang akan digunakan untuk penjilid. Untuk posisinya ada dua ya, ada left dan top. Nah, untuk yang F itu gutter position, nanti di situ ada dua jenis, left dan top. Selanjutnya untuk orientasi atau posisi dari kertas. Posisinya ada dua, bisa potret, bisa landscape. Langkahnya tentu ya klik layout, terus orientasi. Pilih salah satu orientasi yang ada. Orientasi yang pertama jenisnya adalah potret. Jadi posisi kertas itu berdiri atau lembar kertasnya vertikal. Sedangkan yang kedua posisi kertas atau lembar kerjanya horizontal, disebut dengan landscape. Oke, untuk pengaturan berikutnya yang ketiga adalah size atau ukuran dari kertas. Jadi kita tentukan ukuran kertasnya sesuai dengan kebutuhan kita. Langkah-langkahnya, yang pertama klik layout,
terus size. Di sana berikutnya ketiga ada berbagai jenis ukuran kertas yang tersedia secara default. Contohnya di sini ada A4. Kalau pilih A4 ya diklik aja A4 ini. Di mana ukuran A4 itu adalah 21 cm kali 29,7 cm. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah akan ada berbagai macam jenis ukuran kertas yang tersedia di situ. Kalau kita ingin menentukan secara sendiri, maka pilih more paper size atau yang keempat ya. Dipilih, nanti akan muncul tab seperti di samping ini. Di sini akan ada mulai dari paper size-nya, yaitu jenis ukuran kertasnya. Kita pilih sesuai dengan kita atau custom sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Yang berikutnya bisa saja langsung ditulis di weight-nya atau lebar kertasnya, kita tentukan sesuai keinginan atau kebutuhannya. Yang ketiga C itu height-nya, tinggi dari kertas itu juga kita bisa tentukan dalam sentimeter di sini. Di pasaran ukuran kertas yang sering kita temukan adalah A4 ya. Ukurannya A4. A4 itu 21 cm kali 29,7 cm atau 210 kali 297 mm. Yang kedua ada F4 ya. Ukuran kertas yang sering kita temui 21,5 kalikan 33 cm. Dan legal. Legal itu 21,6 dikalikan 35,6 cm. Kenapa ini ditampilkan? Karena ketika dokumen di komputer itu disetting legal, padahal kertasnya A4, maka akan terpotong hasil printernya. Hasil printernya akan terpotong. Maka cermati untuk ukuran kertas di dokumen maupun yang tersedia. Untuk ukuran A ini merupakan kelipatannya ya. Kalau A3 itu kelipatan dari A4, jadi A4 yang diatur jajar 2 itu menjadi A3. A3 dengan A3 akan berubah menjadi A2. A2 dengan A2 menjadi A1. Ukurannya seperti itu. Dicermati ukurannya, silakan. Jangan lupa subscribe dan di Berikutnya kita bahas di kolom ya. Untuk back setup kolom artinya kita akan mengatur teks itu menjadi beberapa bagian, yaitu digunakan untuk menentukan bentuk paragraf sesuai dengan yang Anda inginkan. Bisa menjadi 2 atau lebih paragraf atau bagian. Langkah-langkahnya yang pertama klik tab layout, berikutnya pilih kolom, terus yang ketiga pilih jenis kolom yang kita butuhkan. Dari 1 berarti 1 ya bagian, 2 2 bagian, 3 3 bagian dan seterusnya. Atau kita gunakan yang keempat yaitu more kolom, akan muncul seperti di tabel seperti itu. Praktik page setup. Untuk mempraktekkan jangan lupa untuk pertama kali kita klik kiri di tab layout. Setelah itu Anda bisa memilih margin atau batas kiri atasnya di sini ya. Diklik kiri, pilih sesuai dengan margin yang kita inginkan. Di sini ada mulai dari normal, raw, moderate, weight, meron. Nah, seringnya yang kita gunakan adalah untuk batas atasnya 4 cm, kirinya 4 cm, bawah 3 cm dan kanan 4 cm, 3 cm. Maka langkahnya kita klik custom margin, klik kiri. Terus tentukan di margin itu untuk topnya rubah menjadi 4 cm, terus leafnya jadi 4 cm, buttonnya jadi 3 cm bawah 3 cm, terus right kanan 3 cm. Oke, untuk posisinya guiternya kita buat 0 ya jaraknya, jadi tidak ada guiter. Kalau ingin membuat guiter di sebelah kiri, kita buat 2 cm misalkan di sebelah kiri, leaf seperti ini, maka akan muncul di sebelah kiri ini terlihat ada guiternya. Kalau kita rubah posisinya di bagian atas, untuk guiternya di bagian atas, kita ganti guiter position menjadi top, maka sebelah di preview itu bagian gambar preview akan muncul tanda untuk guiternya. Setelah itu klik OK. Nah, seperti ini.
Ini jaraknya jadinya adalah jarak antara tepi atas kertas dengan tulisan paling atas itu 4 cm ditambah gwitternya 2 cm ya. Untuk lanjutnya bagaimana posisi kertas, kita atur di orientation, di klik kiri orientation, terus pilih potret atau landscape. Biasanya dokumen itu bentuknya potret. Oke, dibuat potret, ini bentuk potret ya. Kalau yang landscape bentuknya seperti ini. Ini bentuknya potret. Lalu bagaimana mengatur ukuran kertasnya? Kertas yang sering kita jumpai adalah kertas A4. Maka kita klik di size, pilih A4. Nah, A4 ukurannya 21 cm kalikan 29,7 cm. Nah, ini ukurannya A4. Kalau kita ingin merubah menjadi F4, maka pilih size, terus di bawah ini sudah didefinisikan untuk F4 nya adalah 21 cm kali 33 cm. Kalau menginginkan dalam bentuk yang lain, klik more paper size, isikan di sini langsung angkanya saja. Misalkan di sini berapa, 31 untuk width-nya atau lebarnya, sedangkan height-nya 21. Nah, setelah itu klik OK. Di fit. Jadi kalau seperti ini dia akan menyesuaikan ukurannya sesuai. Itu untuk size-nya. Lalu bagaimana kolom? Kolom ini kita bisa membagi teks ini menjadi beberapa kolom atau beberapa bagian. Contohnya kalau kita rubah menjadi 2 kolom, maka dia akan terpisah di sebelah kiri dan sebelah kanan menjadi 2 bagian. Kalau 3 berarti 3 bagian. Kalau ingin mengatur lebih, kita gunakan more kolom sesuai dengan bagian yang kita inginkan. Itu seperti itu untuk pengaturan di page setup. Selanjutnya adalah pengaturan di grup paragraf ya. Pada layout ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu indent dan spacing. Indent ini mengatur jarak antara margin dengan tulisan atau teks, sedangkan spasi itu jarak antara kalimat dalam paragraf maupun antar paragrafnya. Kita coba yang dimaksud dengan grup paragraf itu mengatur jarak hasil ketikan, spasi, dan juga paragraf itu sendiri. Jenis-jenisnya yang pertama ada indent left, berarti ini jarak sebelah kiri ya, dari sebelah kiri kertas ke tulisan, jadi akan menjorok ke sebelah kanan. Sedangkan yang kedua indent right ini jarak dari tulisan dari sebelah kanan kertas, jadinya akan menjorok ke sebelah kiri. Yang ketiga ada spacing before, artinya untuk jarak antara paragraf dengan paragraf sebelumnya. Kalau yang terakhir after berarti dengan paragraf setelahnya, jarak antara paragraf yang kita letakkan kursor dengan paragraf di sebelahnya. Untuk lebih jelasnya bisa Anda pahami di praktek berikut ini. Praktek layout yaitu di grup paragraf. Yang pertama tentang indent ya. Indent ini mengatur jarak teks dengan marginnya. Kalau kita lihat di paragraf ini yang kita blok, dia nempel di marginnya ya, di margin pinggir, margin sebelah kiri. Kita bisa menjorokkan untuk paragraf ini dengan indent left ya, ini posisinya 0 cm. Kalau kita ganti angka 1 atau 1 cm, maka dia akan menjorok ke sebelah kanan dari bagian kiri itu sepanjang 1 cm. Lalu bagaimana kalau di right-nya? Right ini untuk menonjol dari sebelah kanan ya, dia akan menonjol lagi. Kita lihat sebelah kanan berarti yang dilihat ini ya. Kita rubah yang ini, kita jadikan dulu rata kiri kanan ya, rata kanan. Terus kita atur di sini untuk yang kita jorokkan itu ragnya, indent ragnya saya ganti dengan angka 1 cm, maka dia akan bergeser yang awalnya di sini bergeser 1 cm ke sebelah kiri. Ini untuk ragnya, rag berarti menjorok dari sebelah kanan jauh 1 cm. Itu untuk indent ya. Berikutnya di spasi ini berarti ada 2 before dan after. Jadi before itu sebelum, paragraf sebelumnya. Kita klik di paragraf salah satu, terus kita isikan 0. Untuk spasi sebelumnya kita rubah menjadi 6. Dia akan menjadi 6
cm. Oke, nah dia before berarti dia akan selalu menjauh ya. Ini spasinya di sini, jaraknya menjadi, kalau after itu setelahnya. Jadi kalau saya klik di tadi yang tetap sama paragrafnya, afternya ini berarti dia nanti jaraknya ke sini yang berubah. Oke, kita klik tambahkan. Nah, dia akan menjauh. Untuk jaraknya seperti itu. Itu untuk spasi paragraf dan indent. Selanjutnya adalah serba-serbi. Tentunya setelah menonton video tersebut Anda bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.